Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak ingkang kula hormati, malikinipun saking Muhammad S.A. Al-Islam saking Al-Islam nuturaken wilujeng rawuh panjenengan sampun rawuh wonten ing masjid menika ngawontenaken istrahipun pendidikan sesar-sesar kalian ingkang wonten masjid iki. Lan salajengipun bilih kula sakatan saking mriki ngaturaken panuwun tanpa pepundhan bilih kula sampun kerawuhan bapak-bapak saking Al-Islam menika ageng sangat manfaatipun pramila kula nampi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepundhan. Salajengipun kanthi wontenipun menika kula menika termasuk enggal derek sepidah menika mbok bilih wonten kalopatan kula lan rencang-rencang saking mriki wonten kalopatanipun kula ingkang nyunaken samudra paksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tergabung di dalam kegiatan rutin munadharah yang diselenggarakan oleh Departemen Dakwah dan Kemasjidan Al-Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang berupa waktu, di mana waktu yang diberikan oleh Allah ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rezeki Allah. Kemudian yang terkait dengan kegiatan munadharah, maka dalam hal ini sebelumnya saya informasikan, meskipun mungkin bapak-bapak juga sudah berso untuk sementara waktu ini. Jadi alhamdulillah dari jamaah kita ada yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah Bapak Abdul Fattah Bintoro dan istri. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ari Mujahid, Ari Effendi, bersama istri. Ya, alhamdulillah. Insya Allah, dan kita mendoakan mudah-mudahan beliau berdua mendapatkan haji yang mabrur oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak rahimahullah, ini dalam kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya ada sebuah materi yang saya peroleh sudah lama sekali. Ini juga terkait dengan masalah dakwah. Jadi tapi belum sempat kita sampaikan karena memang ini memerlukan waktu yang agak
Jadi nanti insya Allah kalau ada waktu-waktu yang cukup, nanti kita akan sampaikan ini terkait dengan dakwah atau departemen dakwah dan kemasjidan. Perlu saya sampaikan tentang sejarah materi ini. Ini saya peroleh ketika departemen dakwah dan kemasjidan sekitar tahun 90. Sekitar tahun 90 dengan Bapak Mujahid selaku pembina Departemen Dakwah dan Kemasjidan mengadakan training dengan beberapa peserta. Kalau nggak salah dulu berapa 2 hari 2 malam atau berapa. Kemudian termasuk saya, Pak Nur Rahmat, Pak Muiz sudah ikut belum dulu ya? Belum ya? Sekitar tahun 90. Jadi masih di gedung SMP Al-Islam yang masih lama. Jadi pada waktu itu Pak Mujahid mengadakan istilahnya training dari narasumber yang narasumber dari kebanyakan dari Jakarta, termasuk beliau Mas almarhum Mutamiul Ula, jadi adik dari Ibu Sahli, adiknya Pak Sahli, termasuk tim dari Jakarta. Kemudian juga Ustadz Samsul Badak, kemudian juga Ustadz Anwar Jufri dan Wahid Ahmadi. Dan ternyata setelah itu beliau-beliau ini termasuk tokoh-tokoh pendiri partai PKS yang mereka sejak awal sudah sebelum berdirinya PKS. Jadi training ini adalah sebelum ada PKS yang sekarang masih eksis. Jadi melalui, kalau dulu dengan istilahnya melalui asrama atau pondok Albina. Dengan materi ini memang pada waktu itu memang ini dalam memberikan materi masih sangat manual, kalau belum ada alat yang secanggih sekarang. Jadi paling canggih waktu itu tuh masih rekaman kaset tape yang sok melokor itu. Dan ini saya peroleh materi ini saya harus mengedit ini beberapa hari bahkan berminggu. Karena kita harus mengedit dari kaset yang model kuno itu. Saya pinjam dari pada waktu itu yang istilahnya almarhum Bapak Abdul Qadir dari Jajar. Itu yang beliau sangat aktif sekali. Setiap ada kegiatan mereka adalah bagian yang merekam dengan kaset itu ya, masih unik sehingga belum ada istilahnya iya, alat yang kalau sampai sekarang dengan HP mudah kita tinggal ngopi sudah jadi. Tapi ini masih harus saya mendengarkan, dimatikan, didengarkan, ditulis, ini mengedit itu kaset itu. Tapi memang ini dulu sebagian, ini bagiannya Pak Nur, dulu ada pembagian. Jadi sebagian itu Pak Nur yang edit, bagian saya kebagian ada 2 materi. Yang satu materinya adalah tentang Al-Ghazwul Fikri itu yang disampaikan oleh beliau Bapak Anwar Jufri. Anwar Jufri itu dulu pernah menjadi pembina pondok di ini Pak Samsul ini Ranggen ya, Samsul Anwar Jufri. Kemudian sekarang kalau nggak salah menjadi pendidikan pondok di daerah Tengaran, daerah Bawen. Kemudian kalau Mas Tamim ini masih kembali ke Jakarta pada waktu itu. Jadi memang orang-orang yang mempunyai giroh yang tinggi untuk dakwah, sehingga beliau menyampaikan materi-materinya cukup menarik. Hanya saja yang itu pada waktu itu masih manual. Nah ini setelah saya edit ini
saya dengan Pak Nur dan Pak Watah beberapa waktu lalu ini mestinya perlu disampaikan. Ini ada kaitannya dengan dulu itu ketika kita pembekalan, tapi tidak ada kesempatan pada waktu itu. Jadi ini adalah karena judulnya yang saya edit Ghazwul Fikri itu sudah selesai, kemudian yang satunya adalah makna dakwah. Jadi ini yang pengertian makna dakwah yang memang harus kita ketahui, khususnya dari kita yang berkecimpung di bidang departemen dakwah dan kapasitas ini khususnya. Ini secara ringkas pada waktu itu memang hanya skema satu lembar yang bertuliskan bahasa Arab semua, sehingga saya mengeditnya itu dengan mendengarkan dan membaca itu akhirnya saya istilahnya menulis apa yang diceramahkan oleh pada waktu itu. Ini yang mengisi adalah Bapak Mas Samsul Badaknya, jadi pimpinan Ma'had Al-Bina pada waktu itu. Di judulnya makna dakwah. Jadi di situ di dalam skema itu mulai dari dibagi ada 5 bagian. Yang pertama dari makna dakwah itu ada yang namanya yang disebut dengan takrifud dakwah. Yang pertama pengertian dakwah, kemudian ada maudhu'ud dakwah, sasaran dakwah itu siapa. Ini seorang dai harus tahu sasaran dakwah itu siapa saja. Kemudian ghayatud dakwah, tujuan dakwah. Jadi kalau di dalam Bapak Ibu guru yang dulu itu TIU-nya, nanti ada TIK-nya. Ghayatud dakwah, tujuan dakwah. Kemudian untuk mencapai dakwah itu di dalam ghayatud dakwah itu ada yang namanya al-amradu fil ghayah. Di penyakit apa yang dihadapi seorang dai. Jadi seorang dai itu banyak hambatan, dan kalau tidak berniat awal ilallah maka di situ namanya ada al-amradu fil ghayah. Jadi ada penyakit dakwah. Kemudian juga ada asalibud dakwah, metodologi dakwah. Ini skema yang ada di dalam makna dakwah ini. Jadi asalibud dakwah atau metodologi dakwah yang terkenal dengan bil hikmati wal mau'izah. Kalau bil hikmati itu ada istilah basyirah wa nadhirah. Seorang dai itu harus dengan bijaksana di dalam memberikan basyirah, kabar gembira, maupun nadhirah, maupun dalam menakut-nakuti. Ini secara ringkas skemanya. Kemudian juga yang terakhir ahdafud dakwah. Ini TIU-nya, tujuan akhir dari seorang dai itu apa. Maka di sini diberikan takrifud dakwah. Jadi pengertian dakwah itu sudah mencakup makna dakwah, sasaran dakwah, kemudian tujuannya dakwah, kemudian tujuan akhir dakwah itu tercantum di dalam takrifud dakwahnya nih. Ini saya contohkan atau saya bacakan bahwa takrifud dakwah itu adalah diambil dari 2 ayat Al-Quran. Itu oleh tim itu dijadikan sebagai takrifud dakwah, yakni diambil dari dirujuk dari Quran surat 16 ayat 125 dan Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 257. Ini digabung. Jadi ini dulunya awalnya ayat, tapi dijadikan sebagai pengertian dakwah. Jadi dakwah itu pengertiannya ada dakwatun nas. Di sini nanti insya Allah materi ini sudah tinggal kita bagikan nanti. Jadi dakwah adalah menyeru, mengajak. Ini secara singkat ya. Dakwatun nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanati hatta yakfuru bitaghut wa yu'minu billah.
Wa yukhriju minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Ini pengertian secara mudah yang tadi diambil dari dua ayat tadi. Jadi dakwah itu adalah mengajak. Yang diajak siapa? Anas, manusia. Yang tadi dalam skema itu sebagai sasarannya tadi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah ya ilallah. Jadi amal ibadah, amal soleh dan lain sebagainya ini bagi kita adalah sudah jelas ilallah, bukan selain Allah ini. Ya, dan bagaimana metodologi dakwah di sini? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ayat yang sudah kita sudah kenal, sudah kita hafal. Kemudian sebagai ahdafud dakwah, sebagai tujuan akhir dari kita sebagai seorang dai itu adalah hatta yakfuru bitaghut. Kita itu sudah mengkufuri taghut, hatta yakfuru bitaghut wa yu'minu billah, dan beriman pada Allah. Kemudian diteruskan wa yukhriju minadh dhulumat, artinya dakwah itu mengeluarkan manusia-manusia dari dhulumat, dari kezaliman, dari kebodohan, minadh dhulumatil jahiliyah. Jadi intinya dakwah itu adalah mengangkat derajat manusia dari kejahilian ila nuril Islam, kepada nur Islam. Ini inti daripada pengertian dakwah ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau ada waktu yang cukup nanti bisa kita sampaikan ya, ada beberapa poin mulai dari pengertian dakwah itu kayak apa. Kalau di sini saya sampaikan, jadi yang namanya ta'rifu dakwah atau pengertian dakwah itu kayak apa, itu disebut ada istilahnya. Dakwah itu harus aktif, nasyat, harus aktif, artinya kita harus tidak boleh menunggu, kita harus istilahnya agresif. Kemudian seorang dai itu harus dalam menegakkan atau menyeru kepada Allah itu, ini yang tadi yang pertama, bahwa nasyat itu adalah aktif, artinya seorang dai itu harus bertindak aktif, jadi tidak boleh menunggu. Ini tentang persyaratan seorang dai. Kemudian al-maudhu'ud dakwah, sasaran dakwah itu siapa? Di sini dijelaskan ada ana wa anta, ada kafatun nas, kemudian sumuliyah ghairu juznya, an-nizam wal minhaj. Ini adalah skema-skema yang insya Allah perlu kita ketahui. Kemudian ghayatud dakwah, tentang penyakit dakwah itu apa saja, artinya yang menghambat seseorang untuk berdakwah betul-betul lillah itu harus bisa memerangi hambatannya apa saja. Karena mungkin di dalam dakwah itu nanti ada orang yang akhirnya hanya biar terkenal, ini ada terganggu dakwahnya. Kemudian ada yang mementingkan kelompok-kelompoknya, ini termasuk penyakit dakwah yang disebutkan di sini. Kemudian di sini ada istilahnya dakwah itu ada titipan sponsor. Ila tauhid. Jadi seorang dai tapi dia menyampaikan titipan sponsor, ini termasuk penyakit dakwah yang harus dihilangkan, karena dakwah yang inti atau yang aslinya atau yang tujuan yang pokok adalah ilallah. Jangan sampai untuk kepentingan dirinya biar tenang
sebagai seorang mubaligh misalnya. Tidak beberapa poin yang insya Allah nanti kita sampaikan tentang makna dakwah. Kalau ada waktu yang mungkin agak cukup, karena dulu ini waktu ini penyampaian materi yang hanya 1 lembar ini dulu kalau tidak salah ini sampai 3 jam pelajaran kalau anak sekolah sekarang itu. Jadi minimal 45 menit kali 3 per waktu. Kalau sekarang saya nggak tahu di dunia sekolah itu jam pelajaran berapa. Mungkin Pak Muis ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini Pak Ibu. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan materi makna dakwah ini akan disampaikan dalam kegiatan munadharah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang telah menyampaikan mukadimahnya. Bapak yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang sejuk ini. Sejuk karena di dalam masjid ada AC, atau di luar juga kelihatannya agak sejuk ya. Ya, ini yang hari yang sejuk ini, maka kita wajib, kita patut untuk mensyukuri, dan harapan kita bahwa Allah selalu memberi barokah pada pengajian kita ini, dan semoga dengan adanya istiqomah kita dalam pengajian ini, Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Baiklah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita meneruskan pelajaran kita tentang Al-Adab wal Akhlaq An-Nabawiyah fi Al-A'malil Yaumiyah. Yang kemarin kita sudah sampai halaman berapa nih? 23, sekarang 24. Atau mungkin sekarang bab 9 nih. Al-Qaulu ba'da salam. Halaman 24 bab 9, Al-Qaulu ba'da salam, ucapan sesudah salam. Dan jadi ini bagian dari adab etika dalam Islam, bagaimana memulai bertemu dengan saudaranya, memulai ucapannya, salamnya, kemudian setelah salam bagaimana. Jadi ternyata Islam ini mengajarkan sampai ke masalah yang kecil-kecil, yang detail-detail, sampai ucapan-ucapannya juga di sini diajarkan, dituntunkan mana ucapan yang baik, yang menjadi kebiasaan, seharusnya menjadi kebiasaan seorang mukmin. Sebagaimana juga dulu Nabi Ibrahim itu juga diajari bagaimana berucap, berdoa, yang kemudian ditirukan, yang kemudian menjadi sunnah bagi umat manusia. Nah, kemudian juga para nabi, dan termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita mulai di hadis ke-35. An Abi Nadhr, dari Abi Nadhr, anna Aba Murrata, bahwasanya Abu Murrah maula Ummi Hani, bekas budaknya Ummu Hani binti Abi Thalib. Akhbarahu, mengabarinya, anahu, bahwasanya sami'a Ummu Hani, dia mendengar Ummu Hani takulu, berkata,
Zahabtu, aku pergi ila Rasulillah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada tahun Fathu Mekah. Pada tahun Fathu Mekah. Fawajatuhu, maka aku mendapati beliau tasilu, mandi, sedang mandi. Wa Fatimatu, sedangkan Fatimah putri beliau ya, tasturuhu, menutupinya, bisaubin, dengan satu kain. Qalat, berkata Ummu Hani, fasalamtu, lalu aku salam. Faqala, lalu Nabi bertanya, man hadhihi, siapa ini? Ya, karena tertutup kain tadi ya. Siapa ini? Qultu, aku menjawab, ana Ummu Hani, saya Ummu Hani. Faqala, maka Nabi berkata, marhaban, selamat datang di Ummi Hani. Ummu Hani, selamat datang. Nah, di sini ada tuntunan bagaimana mengucapkan selamat datang kepada orang, pada saudaranya setelah tadi ada ucapan salam. Sehingga ucapan-ucapan ini juga menjadi satu sunnah di mana bisa dipakai ucapan marhaban, selamat datang. Sekarang kita lihat di sini ada sejarahnya di mana Ummu Hani bin Abi Thalib ya. Jadi ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ini masuk Islamnya ya di Fathu Mekah ini ya. Suaminya Hubairah itu masih kafir. Bahkan ketika Fathu Mekah terjadi, kemudian Ummu Hani masuk Islam, Hubairah ini lebih memilih melarikan diri ke arah Yaman. Hubairah akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Berbeda dengan Ikrimah ya. Kalau Ikrimah juga lari kan sampai ke Yaman, mau nyebrang ke Ethiopia itu, Habsyi ya. Tapi dikejar oleh istrinya sudah masuk Islam, dibujuk, akhirnya masuk Islam. Dan Ikrimah ini malah justru akhirnya luar biasa perjuangannya sehingga mati syahid di perang Yarmuk. Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi kalau suaminya Ummu Hani ini, dia meninggal dalam kondisi kafir. Ummu Hani ini sebenarnya dulu waktu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sempat juga Nabi tertarik untuk melamar Ummu Hani ini. Jadi sepupunya ya. Nah, dia menyatakan keinginannya untuk menikahi Ummu Hani ini kepada bapaknya, yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Tapi kebetulan di saat hampir bersamaan itu bapaknya Hubairah itu melamarkan anaknya, di mana keluarga Hubairah ini kan keluarga terpandang dari jalur lain ya, dari suku Quraisy, sehingga Abu Thalib mementingkan, lebih memilih untuk menikahkan dengan menikahkan dengan Hubairah. Dengan waktu itu Abu Thalib agak menghibur kepada beliau Nabi Muhammad ini, bahwa karena ini adalah pernikahan di antara dua keluarga yang mulia di kalangan Quraisy ya, sehingga lebih memilih itu tadi dan menghibur kepada ponakannya sendiri, bahwa ini adalah hal yang penting, yang mulia untuk dilakukan. Nah, setelah itu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, akhirnya terjadi ini tadi, Hubairah kafir, dan ketika Fathu Mekah, Ummu Hani kemudian masuk Islam.
Ummu Hani ini adalah orang yang dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kejadiannya, contohnya adalah ketika Fathu Mekah, ada 2 orang yang dilindungi oleh Ummu Hani, dijamin, karena Nabi sudah juga memberikan pengumumannya kan, yang tidak melawan akan dijamin keamanannya, yang menuju Ka'bah dijamin keamanannya, masuk ke dalam Ka'bah, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Hanya orang yang menentang saja yang nanti akan dihadapi oleh pasukan muslimin. Nah, ada 2 orang yang minta jaminan keamanan kepada Ummu Hani, karena Ummu Hani ini sepupunya Nabi. Ketika itu Ummu Hani memberikan jaminannya, tapi waktu itu diketahui oleh adiknya Ali bin Abi Thalib. Tahu 2 orang itu, kemudian dia mengincar untuk membunuhnya. Nah, Ummu Hani tahu, akhirnya dia kunci pintunya ya. Dia masukkan 2 orang itu masuk dulu sana. Kunci, terus ketemu Nabi. Ya Nabi, saya menjamin keamanan 2 orang ini, tapi mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau minta jaminan keamanan. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang kau jamin keamanannya, wahai Ummu Hani, kami akan jamin keamanannya. Sehingga menunjukkan betapa Ummu Hani ini sebenarnya terpandang di hadapan beliau Nabi. Dan kata-kata Ummu Hani sering didengar ya, usulan-usulannya itu sering diterima oleh Nabi. Bahkan demi memperhatikan bahwa Ummu Hani ini masih punya anak yang kecil-kecil, malah ditinggal suaminya, lari. Maka Nabi sempat menawarkan diri untuk menikahi Ummu Hani ini. Tapi kemudian Ummu Hani menolak dengan halus dengan alasan begini, saya ini perempuan tua dan anak-anak saya khawatir akan menyakiti engkau ya Nabi. Akhirnya Nabi pun juga menerima itu. Karena apa? Karena memang lebih ke kasih sayang beliau. Beliau itu kan sangat memperhatikan orang-orang yang miskin, orang janda-janda dan sebagainya. Termasuk Ummu Hani ini pernah ditanya oleh Nabi, wahai Ummu Hani, adakah makanan di rumahmu? Ya Nabi, tidak ada makanan di sini kecuali cuka saja. Maka Nabi menyuruhkan mendatangkan makanan. Di rumah nggak ada makanan kecuali cuka. Nah, menunjukkan Ummu Hani ini orang yang miskin, yang kemudian banyak ditolong oleh Nabi. Ini kejadian ini adalah di Fathu Mekah. Jadi ya kira-kira sekitar masalah itu ya, masuk Islamnya Ummu Hani, setelah itu ada jaminan keamanan tadi. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana nih kok Nabi mandi ditutupi kain? Ya karena ini kan Fathu Mekah ya. Jadi istilahnya itu rumahnya yang dulu kan sudah iya, dan maksudnya tidak kok kembali ke rumah saya dulu mana masih utuh, kan tidak begitu. Jadi kan kondisi perang dan sebagainya, banyak para sahabat yang katakanlah mendirikan kemah dan sebagainya, rumah sementara. Nah, makanya mandinya juga seperti itu. Ini diberi kain oleh Fatimah. Maka ketika salam tidak terlihat kan, siapa ini? Ummu Hani. Nah, kemudian mengatakan marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Yang juga menunjukkan betapa beliau sangat memperhatikan, memberi perhatian yang lebih kepada Ummu Hani ini. Nah, salah satu pelajaran yang penting buat kita juga di sini bagaimana sifat-sifat belas kasih Nabi kepada umat manusia. Di Fathu Mekah itu betapa banyaknya beliau mengampuni kepada
musyrikin. Bahkan ketika Nabi berpidato di Fathu Mekah itu, wahai kaum Quraisy, apa yang engkau lihat tentang diriku ini? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang yang belas kasih pada kami, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Nabi pun juga menyambut dengan baik. Siapapun yang masuk ke Ka'bah dilindungi, aman. Masuk ke rumah Abu Sufyan aman, ke rumahnya masing-masing juga aman. Nah, jadi lebih banyak memaafkan, berusaha sebanyak-banyaknya orang itu masuk Islam, berusaha sebanyak-banyaknya orang itu selamat di akhirat. Nah, inilah sebenarnya asas dari dakwah. Kita memandang objek dakwah itu asasnya yaitu mestinya bagaimana sebanyak-banyaknya orang itu bisa ikut Islam, bisa selamat, bisa menjalani kehidupan Islam ini, tidak yang lain-lainnya, tidak karena harta, tidak karena jabatan, tidak karena ketenaran ya, yang tadi disampaikan Pak Rianto tadi, antara lain penyakit-penyakit dakwah itu. Nah, jadi betul-betul ikhlas karena Allah, itulah yang dijalani oleh Nabi. Ketika rasa belas kasih kepada umat itu besar, maka tujuan utamanya adalah itu. Maka fasilitas apapun, mungkin dengan fasilitas baik yang memadai maupun tidak memadai, sangat minim pun, itu masih bisa kemudian digunakan sedapat mungkin ya, asal dakwah itu berjalan. Nah, intinya adalah seperti itu. Nah, ini pelajaran yang diberikan Nabi kepada kita ini. Baik, sebelum saya lanjutkan ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ya, ya bukan sunnah, yang malah wajib kan, tidak boleh terlihat aurat kan. Jadi harus menutup aurat supaya tidak terlihat auratnya. Kalau zaman awal-awal dulu, Aisyah pernah cerita itu pertama kali hijrah di Madinah ya. Perempuan-perempuan itu kalau mau ke belakang kan belum ada toilet di rumah, nunggu kalau sudah malam, nanti terus pergi ke padang luas itu ada gundukan gitu, lah di balik gundukan itu mereka buang airnya di sana. Tapi ketika sudah agak lama di Madinah, sudah mulai dibangun toilet-toilet di dalam rumah. Oke, monggo. Ini terkait Ummu Hani dalam kisah Isra Mi'raj itu yang menyebutkan beliau Isra-nya itu dari rumah Ummu Hani ini. Apakah ini Ummu Hani yang ini atau yang lain? Ya, kemungkinan ya itu ya, karena kan Ummu Hani yang saya tahu ya hanya itu satu itu. Jadi Isra itu kan masih di Mekah itu kan ya di Mekah. Ya, boleh jadi memang dari situ kemudian berangkat ke Palestina ya, ke Masjidil Aqsa. Karena itu memang anaknya pamannya sendiri Abi Thalib, sedangkan Nabi sendiri kan diasuh oleh Abi Thalib ya, pamannya. Ya, ketika kan berarti Ummu Hani masih kafir itu. Ya. Itu. Ya, yang memang seperti itu juga Abu Thalib juga kan ya. Waktu itu juga belum masuk Islam. Oke, ada yang lain? Silakan saja. Oke. Berarti waktu Ummu Hani datang itu besok baru mandi itu berarti berarti dari kamar mandi boleh bicara, boleh menjawab. Ya, tentunya seperlunya ya, tidak terus ngobrol. Dan di sini kan salam, tapi
tidak menjawab salamnya itu ya, hanya marhaban. Karena juga ada peristiwa di mana setelah keluar itu baru menjawab salamnya. Karena kalau ada kata-kata Allah di situ kan kita dilarang di dalam kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau marhaban di Umi Hani kan nggak ada. Tapi juga terus tidak ngobrol di situ, ya segera diselesaikan keluar. Salam dengan niat Bismillah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim dulu baru salam, atau salam dulu kemudian baru. Dalam konteksnya pas ngapain ini ya? Ceramah pidato, Pak. Oh, ceramah, khutbah ya. Nah, kalau ceramah itu kan ada beberapa versi ya. Ucapan pertama ada yang alhamdulillah, ada yang salam, nggak masalah. Di sini kan juga ada toh memulai dengan alhamdulillah. Apa di sini ya kelihatannya kemarin. Jadi orang berbicara di podium itu kalau mau memulai dengan salam dulu juga tidak masalah ya. Bismillah juga boleh. Alhamdulillah. Yang paling tepat mana? Ya saya kira ya, tinggal semuanya tepat. Jadi kalau saya melihatnya kita tinggal milih saja. Kalau momennya itu Jumatan misalnya ya, kan salam dulu biasanya. Tapi kalau Nabi itu salamnya itu sebenarnya juga tidak di atas podium. Beliau masuk itu salam. Nah di atasnya itu alhamdulillah. Dianggap salam ya. Iya. Nah jadi lihat sikon juga bisa. Tidak masalah. Ada yang lain? Mungkin yang mendahului dengan basmalah itu karena semua pekerjaan itu dinamakan Ya, ya, ya itu yang Bismillah karena ada hadis itu. Jadi mengamalkan itu pun juga bisa, juga boleh. Sampun ya? Bentar Pak, ini kan dalam itu ketika bertemu. Ya. Kadang-kadang kita menerima salam ketika kita berada di kamar mandi. Yang salam itu mau pergi kan? Ya, Pamitan itu ya. gimana Pak? Ya nggak apa-apa, disimpan dulu. Nanti keluar salam orangnya nggak kelihatan pun kan nggak apa-apa. Keluar gagal gitu ya? Ya. Mana ya? Jawabnya kan selamat datang itu kan berarti kan baru datang. Iya. Sudah ya? Nah, kalau pas itu tadi orangnya mau pergi, mau jawab di dalam kamar mandi malah pakai ini aja juga bisa. Nah, marhaban siapa ya? Marhaban Sidul apa siapa? Makanya Iya. kalau kita kontak yang di TV itu kan ada Assalamualaikum Ustaznya dan apakah kita harus jawab juga Pak di TV? Ah itu kita menjawab TV berarti. Bukan. Kalau mau jawab ya silahkan aja, tapi maksudnya malah tidak ada kewajiban tuh. Maksud saya, wong itu TV itu. Kewajiban itu kalau ketemu orangnya. Tapi misalnya jangan jawab pun tidak susah gitu loh, tidak masalah gitu. Ya. Saling bel-belan ya, bel-belan. Iya. Kalau bel-belan malah kan berhadapan langsung, ya. Itu langsung. Juga tunggu manusianya Pak. Ya. Kalau TV itu kan rekaman. Iya. Olahraga. Salam apa namanya? Iya. Bagaimana rekayasa kok kurang jawab? Ya, saya kira ya. Kalau kita fokus ke ajaran Islam seperti ini, nah itu. Jadi saya kok lebih memilih seperti itu. Jadi walaupun kalau misalnya ada yang seperti itu ya silahkan saja. Kan orang Islam loh. Saya tidak Islam, saya tidak. Sampun ya? Iya,
Baik, kita lanjutkan hadis 26. Oh nggih. Tapi pindah dari konteks. Tadi pagi saya tuh lihat di televisi itu diserang di Islami. Itu biasanya kan Bismillah itu samanya Bismillah itu tadi pagi itu ininya Bismillah cinta. Nah, kalimat yang seperti ini apakah tidak termasuk melecehkan atau memang variasi yang dituliskan? Wah, itu konteksnya apa ya? Itu acara apa? Terus konteksnya bagaimana? Ya, untuk menilai itu kan harus lengkap. Nanti jangan-jangan, wah itu ini ternyata hanya biasa saja. Maksudnya tidak begitu sampai ke melecehkan. Jadi ya harus, ya, itu acara apa itu? Serambi Islami setiap minggu pagi. Oh, itu judul acara berarti. Ya kalau judul acara kan bukan ucapan kan, Bismillah cinta gitu. Ya. Dan itu kan mesti cinta yang dimaksudkan cinta kepada Allah mestinya. Kecuali kalau itu ternyata isinya cinta muda-mudi lah itu bisa kita masalahkan bahwa itu menistakan gitu. Kalau yang di dalamnya yang dibicarakan cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada amal soleh, nah hanya sekedar judul, saya kira kan nggak masalah itu. Makanya harus kita lihat konteksnya. Ya. Kalau tidak salah tadi pagi itu pembinaan keluarga. Oh ya, ya. Jadi kita lihat anunya saja, isinya dulu apa dan istilah yang dipakai itu kalau memang tidak betul-betul nyata bahwa itu menistakan, ya saya kira nggak masalah ya. Baik ya, kita lanjutkan. Hadis 36 An Ikrimata ibni Abi Jahal. Dari Ikrimah bin Abu Jahal, Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma pada hari jituhu yang aku mendatangi beliau. Marhaban, selamat datang birraqibil muhajir, dengan pengendara yang berhijrah. Nah ini peristiwanya juga di sekitar Fathu Mekah ya, di mana Ikrimah anaknya Abu Jahal ini waktu itu sempat lari ke arah Yaman dan sudah siap-siap menyeberang laut, tapi dikejar oleh istrinya. Istrinya sendiri sudah lebih dahulu masuk Islam, dan kemudian istrinya memintakan jaminan keamanan pada Rasulullah SAW untuk suaminya. Maka Nabi memberikan jaminan dan bahkan beliau sangat berharap bahwa Ikrimah ini akan masuk Islam. Sangat dinanti-nanti oleh Nabi karena peran pentingnya ya. Anaknya tokoh penentang dulu, yaitu Abu Jahal, dan memiliki potensial yang besar ya, baik dari segi kepemimpinan, ketokohan maupun juga harta dan lain sebagainya. Nah, dia seorang pilihan lah ya. Nah, sangat diharapkan sebenarnya. Oleh karena itu ketika istrinya memintakan jaminan keamanan diberikan, bahkan disambut dengan baik. Maka kemudian istrinya ini mengejar ya. Itu padahal juga jauh sekali itu ya, dari Mekah ke Yaman itu, sehingga berhari-hari sana ketemu sampai sebelum nyebrang laut itu. Kemudian dibujuk oleh istrinya bahwa diajak untuk masuk Islam, mengucapkan syahadat. Maka kata Ikrimah, saya ini lari ini dari itu kok malah kamu ajak gitu. Nah, maka kemudian istrinya menyampaikan bahwa sudah dimintakan jaminan keamanan, baru beliau kemudian mau ya. Nah di malam hari ya, malam harinya itu Ikrimah minta untuk bisa mengumpuli istrinya, tapi ditolak oleh istrinya.
saya sudah muslim, kamu masih kafir. Wah, ini akhirnya perasaannya nggak enak ya, tapi ditahan. Tapi akhirnya mau menuju Mekah, kemudian datang kepada Nabi, kemudian oleh Nabi disambut dengan gembira ini, marhaban birraqibil muhajir, selamat datang wahai pengendara yang mau berhijrah dari kekafiran menuju kepada Islam, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini akhirnya Ikrimah setelah itu meminta kepada Nabi, bertanya akan beberapa hal, bahwa kemudian Nabi menjamin bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kalau Ikrimah ini mau masuk Islam dan menjalani Islam dengan baik. Terus setelah itu tanya lagi, lalu apa yang harus aku lakukan lagi? Apa yang harus aku ucapkan lagi? Disuruh untuk syahadat lagi. Kalau kamu mau meminta sesuatu sebagaimana yang telah dimintakan oleh orang-orang lain itu, saya bisa memberi, saya berikan. Nah, tetapi Ikrimah hanya meminta satu hal tadi, bahwasanya bisa diampuni dosa-dosanya. Nah, akhirnya ternyata tidak punya tujuan lain-lain kecuali itu. Maka setelah itu Ikrimah berikrar ya, demi Allah, segala sesuatu yang kemarin aku keluarkan dari harta benda, tenaga dan lain-lain untuk memusuhimu, sekarang saya akan gunakan untuk membelamu, untuk berjihad fi sabilillah. Nah, akhirnya beliau buktikan ini. Setiap peperangan beliau ikut, bahkan sampai akhirnya perang-perang yang sulit seperti perang Yamamah dan Yarmuk. Nah, di perang Yarmuk akhirnya beliau menemui syahidnya, dan kesyahidan Ikrimah itu juga sangat heroik sekali, karena beliau menerjang pasukan Romawi itu dengan gagah berani, hanya berapa ya, 2 atau 3 gelintir manusia waktu itu. Akhirnya ada 3 sahabat itu tergeletak, itu sudah hampir meninggal itu. Ikrimah kemudian ditawari minum, terus dia lihat sebelahnya itu yang juga tergeletak, itu mungkin dia yang lebih butuh, coba air itu bawakan ke dia dulu. Nah, kemudian dibawakan yang satunya ini, dia juga melihat sebelahnya sana, oh itu saudara saya yang lebih butuh. Ke sana, yang paling ujung sana malah melempar lagi ke sebelah kirinya. Akhirnya 3-tiganya tidak sempat minum, mati syahid semua. Nah, jadi betapa mereka lebih mementingkan saudaranya, lebih mengharap ya, pahala jihad itu, pahala mati syahid itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal beliau ini dulu bapaknya orang yang paling besar pemusuhannya, penentangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kata-kata marhaban ini juga kemudian tercatat dalam hadis ya, selain Ummu Hani tadi juga untuk Ikrimah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 37. An Abi Usaidin As-Sa'idi qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muthalib, kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wa dakhala alaihim, dan dia masuk pada orang banyak. Faqala, maka dia berkata assalamualaikum. Qala, mereka kemudian menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala, maka Nabi bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana pagi kalian? Qalu, mereka menjawab bi khairin, keadaan baik-baik saja ya. Nahmadullah, kami memuji kepada Allah. Fakaifa asbahta, bagaimana pagimu ya Nabi? Bi abina, demi bapak kami,
wa ummina dan ibu kami ya Rasulullah. Jadi ini biasa kata-kata dipakai bi abina wa ummina, demi bapak dan ibuku, untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi yang kedudukannya menyamai atau bahkan melebihi bapak ibunya ya. Qala, Nabi menjawab, asbahtu, aku bangun pagi bi khairin, dalam keadaan baik. Ahmadullaha, aku memuji Allah. Nah, ini adalah kata-kata yang biasa atau diajarkan oleh Nabi dan para sahabat untuk kita sekalian ini. Ketemu, kemudian saling mendoakan, kemudian memuji kepada Allah. Nah, ini yang seharusnya juga kita biasakan untuk generasi muda kita ya. Karena kalau tidak, nanti yang mengisi omongan-omongan mereka itu kata-kata yang tidak pantas ya. Sering terjadi malah yang biasa itu akhirnya mengumpat, mencaci, maaf-maaf, misuh-misuh. Apalagi kalau lingkungannya sudah lingkungan buruk, jauh dari masjid, jauh dari orang-orang baik, salam ketemunya itu salam misuh-misuh kan biasanya gitu. Kalau ada satu peristiwa yang sebenarnya itu biasa saja pun, kadang mereka dramatisir dengan maaf-maaf pisuan itu tadi, sambil tertawa seneng puas gitu. Nah, itu sering terjadi begitu. Bahkan ini tidak hanya anak-anak muda yang pengangguran atau yang hidupnya sering ada masalah, ini juga ternyata menjangkiti orang-orang yang dalam tanda petik terhormat ya. Orang sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya jabatan, tapi kalau sudah di lingkungan mereka yang sama-sama penikmat haram-haram itu, apakah karena mafia judi atau mafia enggak benar-benar itu ya seperti itu. Bahasanya itu kalau sesama mereka ya sudah salamnya itu salam pisuhan itu tadi. Nah, maka kita itu punya PR sebenarnya. Jadi generasi muda kita itu sedang di persimpangan. Seberapa kuat dakwah kita itu kepada anak-anak kita dengan serbuan mereka, serangan mereka itu. Yang terakhir ini judi online ini misalnya. Nah, ini ratusan triliun per tahun yang beredar ini di judi online. Itu 80.000 itu tercatat anak-anak di bawah 10 tahun. Anak-anak di bawah 10 tahun itu nasional itu tercatat sekitar 80.000 orang. Kalau totalnya 2-3 juta. Nah, ini kan memprihatinkan ya. Bagaimana kita bisa melindungi? Tapi kalau kata siapa itu yang mu'alaf dulu bandar judi masih muda itu, Kohlin ya, Kohdenis ya. Dulunya bandar judi di Thailand ya. Nah, itu sekarang mu'alaf. Itu dia komentarnya ringkas saja. Itu menghentikan itu mudah kok, itu menghentikan judi online itu mudah. Tutup saja, blokir saja rekening-rekening itu sudah selesai. Nah, kan tinggal sekarang itu goodwill dari pemerintah itu ada enggak gitu. Aku ngatasi teroris yang suitnya kayak gitu aja canggih kok ya. Ayo judi online kok. Itu berarti di belakangnya ada apa itu? Tanda besar kan? Tanda tanya besar. Tidak ada masalahnya. Iya. Malah mungkin jadi tulang punggungnya nanti. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kita itu rebutan dengan mereka, rebutan dengan mafia-mafia nasional dan internasional itu. Apakah dakwah kita bisa memenangkan dengan mereka? Nah, walaupun segala fasilitas yang luar biasa mereka kuasai, kita tidak boleh putus asa. Caranya bagaimana? Dakwah sederhana ini saja. Ya, kita sampaikan di masjid-masjid, minimal itu
Karena kekuatan kita, pertolongan Allah itu ya dari situ. Kita jangan bosan-bosan, jangan malas-malas melalui masjid-masjid kita itu mengajak dalam syiar-syiar Islam itu, mengajak anak-anak itu dalam acara Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, ayo terus dihidupkan TPA itu, terus meningkat lagi pengajian remaja. Itu benteng kita sementara ini kan itu ya. Sebelum nanti melangkah lebih tinggi lagi di bidang pendidikan. Nah, kalau pendidikan sudah suatu sistem yang harus kita bangun. Salah satunya ya Al-Islam ini misalnya. Nah itu. Jadi mulai dari ini tadi, adab, etika, berkata-kata, bertemu, berjabat tangan, salam itu dibiasakan. Bagaimana? Ya kalau kita itu menanamkannya itu sejak sebelum SMP ya. Jadi tingkat SD atau ibtidai itu kalau anak sudah sangat percaya diri mengatakan Assalamualaikum, wah terus memakai baju koko, baju gomes, pakai kopiah itu percaya diri luar biasa, itu sudah sangat bagus sekali. Ya, tapi kalau ada sekolah-sekolah malah yang menonjol tuh identitasnya nggak jelas ya. Tidak Islam mau pakai peci, pakai sarung saja malu-malu. Nah, jangan sekolahkan di sekolah-sekolah seperti itu. Cari sekolah yang ketika SD-nya ya, ketika SD-nya itu bangga, percaya diri. Assalamualaikum, ke masjid pakai itu awalan yang baik. Itu pun nanti masih dapat tantangan ketika SMP-nya keliru pun bisa nanti luntur. Loh, itu SD-nya sudah kuat aja, nanti di SMP ketemu sing ra cetha saja nanti juga bisa luntur. Nah, mestinya itu dikawal terus ya. Nah, serbuan mereka itu salah satunya identitas, seolah-olah politik identitas itu betapa rendah, seolah-olah begitu ya. Padahal di sini nih ya, bab-bab ini adalah menguatkan identitas. Nah, politik identitas nih, salam, terus bikhairin, alhamdulillah. Nah, itu harus kita biasakan di keluarga kita, di anak-anak kita. Nah, ini tentang ucapan-ucapan yang biasa Nabi dan para sahabat ucapkan ketika mereka bertemu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 38. An Jabirin, dari Jabir, qala berkata, qultu, aku berkata, kaifa asbahta, bagaimana pagimu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bi khairin, baik, alhamdulillah baik. Mirrojulin, daripada seseorang yang lam yusbih, tidak bangun pagi, so iman dalam keadaan puasa, walam yaud, dan tidak mengunjungi sakiman, orang yang sakit. Nah itu hadisnya ya. An Jabirin, juga dari Jabir, qala berkata, qultu, aku bertanya, kaifa asbahta ya Rasulullah, bagaimana pagimu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bi khairin min rajulin lam yusbih shaiman wa lam ya'ud sakiman. Sama ya. Nah, jadi ini ada satu amalan yang ternyata biasa dilakukan oleh Nabi pagi-pagi dalam kondisi berpuasa, pagi-pagi dalam kondisi mengunjungi orang yang sakit. Loh, kok bisa mudah sekali misalnya mengunjungi orang sakit? Ya karena Nabi itu biliknya, rumahnya nempel di masjid kan. Terus di situ ada ashabus suffah ya. Orang-orang yang hidupnya, tidurnya sering di masjid, di emper masjid, karena orang-orang miskin, orang-orang dhaif, duafa. Nah itu sehingga kalau nanti pas sakit itu kan dekat sekali, sehingga nanti dikunjungi oleh Nabi, didoakan. Kalau kita hidup di kampung yang dekat-dekat dengan tetangga, mungkin itu juga relatif lebih mudah ya, daripada kalau di kota
tidak begitu mengenal tetangganya. Ya. Nah, maka kebiasaan Nabi itu mengenali sahabat-sahabatnya. Nah, satu modal yang diberikan Islam kepada kita ini, ya, untuk bisa dekat dengan saudara-saudara kita itu, kan itu sholat 5 waktu, ya kan? Sholat 5 waktu, subuh ketemu dengan saudara-saudara kita yang biasa sholat subuh. Kalau nggak kelihatan, loh, Pak Fulan kok nggak kelihatan, kenapa? Oh, sakit. Nah, mudah diketahui. Nah, nanti kapan kita nengok bareng-bareng, namanya itu dalam itu jamaah masjid itu. Nah, sok begitu apa enggak ini di masjid kita? Nah, ya sering kabar-kabar gitu, nanti wah, kemarin masuk rumah sakit. Nah, kapan kita nengok bareng-bareng, misalnya. Jadi dibiasakan, ternyata di sini Nabi sering berpagi-pagi itu sudah menjalani amal soleh yang luar biasa, menengok orang sakit atau berpuasa. Kalau pas bahkan kadang tidak ada makanan, ya sudah akhirnya puasa sunnah. Nah, ini dari bab ini sudah berakhir tentang ucapan sesudah salam, ya. Oh ya, mungkin saya perlu tambahkan sedikit nih tentang Jabir, ya. Jabir bin Abdullah ini kan termasuk salah satu sahabat yang miskin, ya. Dan ini pula yang makanya disebut Ahlussuffah, ya, yang sering berinteraksi dengan Nabi. Bahkan Nabi pernah dilapori bahwa Jabir ini nyewa kebun kurma itu ke orang Yahudi, ya. Kemudian waktu panennya kan dalam 1 tahun dia berkewajiban membayar sewa. Setahun kemudian panennya itu gagal, ya, gubruk, ya. Akhirnya nggak bisa bayar, terus minta tempo sama orang Yahudi itu. Nah, si Yahudi ini nggak mau. Harus pokoknya sudah jatuh tempo bayar, ya bayar, sulit dinego. Akhirnya para sahabat tahu ini melaporkan pada Nabi. Terus Nabi, sudah nanti saya datang ke sana ke tempatnya Jabir. Nah, kemudian Jabir ditanya, terus persoalannya disampaikan, kemudian beliau melihat kebunnya itu. Terus akhirnya datangi orang Yahudi tersebut, kemudian dinego oleh Nabi. Tapi ya sama aja, Yahudi ini memang biasanya sulit gitu, ya, nggak mau tahu. Pokoknya bayar, jatuh tempo harus bayar. Terus dia keliling lagi, Nabi keliling lagi, menego lagi, nggak mau lagi, sampai kedua kali. Akhirnya Nabi bertanya pada Jabir, wahai Jabir, tempatmu istirahat di kebun ini mana coba? Jadi kalau sawah itu mungkin ada kayak, ya apa itu namanya, gubuk, ya. Nah, di sana Nabi, oh ya, terus setelah sampai di gubuknya itu Nabi masuk, kemudian tidur di situ. Jabir nunggu. Setelah itu beberapa saat kemudian Nabi keluar, disuguhi kurmanya dari kebun itu, terus dimakan. Setelah itu berdoa kepada Allah dengan doa-doa untuk Jabir ini. Kemudian Jabir diperintahkan, coba Jabir kamu lihat kebunmu lagi. Ya nggak ada apa-apanya ya Nabi, kamu lihat nih. Nah, akhirnya setelah dilihat panen banyak sekali, akhirnya dipanen. Untuk melunasi itu masih banyak sisa. Nah itu, maka kemudian Nabi mengatakan, asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah. Jadi doanya langsung dikabulkan. Nah dari situ bagaimana Allah menguji hamba-hambanya itu sampai kepada Nabi dan para sahabat yang dekat. Itu pertolongan Allah itu datangnya ya pas saat dibutuhkan, kan, ya.
Tidak kok modelnya gampang kabeh. Akhirnya para sahabat jadi kaya-kaya, terus perang menang terus Islam berkembang langsung kemana-mana. Kan tidak begitu. Mesti ada sesuatu yang dramatis, yang sudah kira-kira hampir orang itu mengatakan mata Nasrullah, kapan ini pertolongan Allah. Sudah hampir detik-detik terakhir baru Allah memberi pertolongan. Nah itu sifat kehidupan Nabi, perjuangan Nabi dan para sahabat seperti itu. Oleh karena itu kita biasakan ya, bahwa justru salah satu sifat cinta Allah pada hambanya itu dengan memberikan ujian-ujian yang seperti itu. Ujian-ujian yang sampai satu saat kita mengatakan mata Nasrullah, sebenarnya kapan nih betul-betul menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sudah dipikir-pikir kapan bisa datang pertolongan, sampai lupa mikirnya, habis lupa datang pertolongan Allah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, seperti itu kita harus mensyukuri betul-betul ya. Oh, ternyata memang Allah itu mencintai hamba-hambanya itu. Nah, ini tentang Jabir ya. Baik, ini bab 9 sudah selesai. Mungkin ada yang akan ditanyakan tentang ucapan Ustaz. Iya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Di kampung saya banyak sekali sekarang orang Nasrani itu fasik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian posisinya orang non-Islam mendoakan orang Islam itu seperti apa? Posisinya orang Islam mendoakan orang kafir toh? Non-Islam. Oh, iya. Nah kan kemarin juga ada hadisnya itu ya, menjawab dengan waalaikum. Ya, waalaikum, tidak sampai salam. Waalaikum. Loh, kemarin kelihatannya di hadis sebelumnya ya ada ya. Gitu. Jadi kalau ada orang non muslim, orang Yahudi, orang Nasoro mengucapkan salam, kita menjawabnya waalaikum. Kalau mereka kebetulan ada yang mempelajari Islam, wah itu jawabannya untuk kita itu misalnya tahu maksudnya gitu, ya nggak masalah. Terus yang tahu pun nggak masalah gitu maksudnya. Kalau nggak tahu apalagi ya. Kalau tahu, waalaikum, wah terus sakit hati misalnya, aku dijawab ngono padanya lah. Kalau mau dijawab lengkap ya monggo masuk Islam. Ya, jadi jawabannya begitu. Bukan kok, wah kita harus bertoleransi, masa dijawab dengan jawaban seperti itu. Nah itu toleransi kebablasan namanya ya. Oke. Baik, ada yang lain? Kita kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke bab baru. Nah ini bab terakhir. Mungkin malah bisa langsung selesai kalau misalnya cepat nih. Bab husnul khuluq, baiknya akhlak. Qala Allahu azza wa jalla, berkalam Allah yang maha gagah, yang maha tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawi, dan tidak sama, al hasanatu yang baik atau kebaikan, walas sayyi'atu dan kejahatan, kejelekan. Idfa', tolaklah, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa'idha, maka ketika itu alladzi, orang yang bainaka wa bainahu, antaramu dan antaranya itu ada watun, ada permusuhan, ka'annahu, menjadi seolah-olah menjadi waliyun, teman atau wali atau pelindung, hamimun, yang sangat setia. Jadi di sini
Allah nyatakan tidak sama antara kejahatan dan kebaikan, kebaikan dengan kejahatan ya. Nah, tetapi kejahatan atau kejelekan itu hendaklah idfa billati hiya ahsan. Hendaklah ditolaknya itu dengan cara yang lebih baik. Nah, dengan cara yang lebih baik ini akan menghasilkan yang semula bermusuhan pun ya, ada adawatun tadi itu ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi teman sahabat yang setia. Jadi kacamata dakwah kita itu harus jangka panjang, stamina yang baik, yang tidak mudah putus asa, penuh kesabaran, penuh kasih sayang, bahkan kepada musuh-musuh yang paling menjengkelkan sekalipun. Nah, tetap bukan karena dendam pribadi ya, bukan karena kebencian pribadi. Ada kalanya seorang yang sangat menentang pada Islam ini boleh jadi suatu saat dia berproses, akhirnya sadar masuk Islam, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ada kata-kata gini kan, kalau benci pada seseorang itu jangan berlebih-lebihan, kalau cinta kepada seseorang juga jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau berlebih-lebihan nanti akhirnya backgroundnya itu karena pribadi ya, karena egoisme saja. Nah, jangan sampai seperti itu, dibuang tuh egoisme, dendam pribadi, tetapi diganti dengan jiwa dakwah ini tadi ya. Jiwa dakwah itu adalah ketika memperlakukan semua manusia ini sebagai objek dakwah, apalagi kepada sanak kerabat sendiri. Wong orang lain saja diperlakukan dengan baik ya. Kadang-kadang kan ada orang itu dakwah ke sana kemari kepada orang yang jauh-jauh malah baik, nggak taunya ternyata di keluarganya malah banyak yang sambat, malah anaknya sendiri, istrinya sendiri atau saudaranya, wah itu dermawan sana kemari itu sedulur dhewe atau digatekne ya misalnya itu. Atau malah anak-anaknya sendiri, bapak nang omah kelakuannya kok ngono ya, akhirnya malah tidak baik ya. Nah, maka jiwa dakwah itu untuk semua kalangan tanpa pandang bulu, termasuk juga pada keluarganya sendiri. Jangan sampai seperti itu padasan itu mancur, wah itu jauh, tapi malah di sekelilingnya itu malah kering ya. Nah, nggak kena air. Nah, jadi harus juga dimulai dari keluarga kita, terus ke orang lain. Termasuk di sini kejahatan dan keburukan yang ditimbulkan oleh lingkungan kita, baik keluarga maupun di luar keluarga. Nah, itu tetap diberi apa istilahnya, kalau kayak spelling gitu loh, spelling bahwa terus berusaha berbuat baik, bersikap baik, berusaha husnudzon, sehingga bisa jadi suatu saat nanti dia akan menolong kita. Bahkan belum sampai dia masuk Islam pun, misalnya itu orangnya kafir ya, bisa jadi memberi pertolongan. Dan itu juga terjadi di kalangan Nabi, di kalangan sahabat dan juga Nabi, sering terjadi pertolongan yang sebenarnya justru bukan dari umat Islam, walaupun ada batasnya ya. Contohnya seperti Abu Bakar ini pernah diberi pertolongan koleganya sesama hubungan bisnis karena banyak kecaman maunya itu mau memboikot Abu Bakar ini, mau memusuhi, tapi berusaha dilindungi oleh koleganya itu tadi ya, hubungan bisnisnya itu, sampai satu titik di mana orang itu mengatakan, sahabatnya itu mengatakan pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
mereka selalu menuntut kamu untuk begini, saya berusaha lindungi. Tapi permintaan mereka salah satunya yang tolong kamu mbok bisa ini memperhatikan tuntutan mereka, yaitu kamu jangan sampai memanggil orang-orang itu untuk diajari atau disuruh meninggalkan keyakinan mereka, didakwai, dijak ngaji. Jadi silahkan kamu kerjakan di rumahmu, tapi jangan sampai mengganggu orang lewat yang ke pasar dan sebagainya, itu diajak untuk ini. Nah, ketika sudah sampai pada itu, Abu Bakar mengatakan, saya tidak butuh jaminanmu, saya tidak butuh pertolonganmu. Nah, karena apa? Kewajiban mengajak kepada Islam ini memang kewajiban dasar pokok bagi umat Islam, ya, bagi seorang mukmin. Sehingga akhirnya yang sebelumnya sebenarnya sudah ada jaminan-jaminan itu lepas, itu enggak masalah. Tapi itu sebagai contoh, kadang pada tingkat tertentu ada bantuan-bantuan dari bahkan orang non muslim pun selagi banyak. Nah, di sini kaitannya dengan judul Husnul Khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu juga termasuk kepada musuh, ya. Kepada musuh itu Islam mengajarkan hal yang baik. Misalnya perjanjian-perjanjian dengan musuh itu harus ditepati. Tidak pernah sekalipun Nabi itu melanggar perjanjian dengan musuh, dengan orang musyrik, dengan orang Yahudi. Adapun mereka merusak janji, ya akhirnya konsekuensinya mereka terima sendiri. Perang Fathu Mekah itu, ya, itu kan terjadinya juga karena orang Quraisy yang melanggar janji sendiri. Yang perjanjian Hudaybiyah itu mestinya 10 tahun, baru 2 tahun ya sudah mereka batalkan sendiri karena merusak janji. Akhirnya terjadi Fathu Mekah. Begitu juga orang Yahudi sering melanggar janji, akhirnya harus diusir dari Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, akhirnya semua hengkang dari Madinah, ya karena mereka sendiri melanggar janji. Tapi kalau Nabi nggak pernah. Jadi ini akhlak yang baik. Begitu juga memperlakukan, misalnya tawanan tidak kok disiksa dan sebagainya, semua diperlakukan dengan baik. Maka ini bagian dari akhlak Islam, ya. Termasuk dalam mendebat, dalam berargumen. Nah, itu dengan cara-cara yang baik. Nah, cuma sekarang ini kadang-kadang saya sendiri heran, ya, di medsos itu kadang-kadang begini, ada yang membuat berita-berita yang sebenarnya tidak benar, tapi seolah-olah malah membela umat Islam, tapi isinya itu tidak benar gitu. Nah, akhirnya ternyata salah satu dampaknya itu orang-orang yang non-muslim maupun orang Islam tapi masih tidak kuat imannya itu, wah, orang Islam ini kayaknya gawe hoak, berita hoak. Ternyata sebenarnya itu berita tidak benar, cuma seolah-olah membela umat Islam. Contohnya kemarin itu ada gini, wah, ini penemu teknologi mobil dengan hidrogen, energinya hidrogen, ini penemunya adalah seorang muslim dari mana kemarin saya lupa. Nah, ternyata itu sudah menjadi penelitian yang agak lama dan semua negara maju, ya, banyak yang meneliti itu. Nah, cuma di situ seolah artikelnya itu, wah, ini karya umat Islam. Nah, akhirnya dampaknya itu tadi, orang-orang, wah, ini sudah biasa dilawan sana, semua Islam gaya huak, wae. Nah, seperti itu misalnya. Jadi kadang ada, ya, cuma saya tidak tahu ini pihak mana sebenarnya yang membuat, apa yang orang Islam tapi kurang memperhatikan adab akhlak, atau justru juga dari non muslim sendiri yang berusaha mendiskreditkan umat Islam. Tapi yang jelas kalau kita harus berusaha tetap memperhatikan etika akhlak yang baiknya.
termasuk pada tetangga yang sebenarnya nganyelke misalnya itu kalau Nabi itu biasa diserang pribadinya ya, itu beliau tidak marah. Seperti dulu ada tetangga yang suka memanggil-manggil ya Muzammam, ya Muzammam, maksudnya itu ya Muhammad. Kalau Muhammad itu artinya yang terpuji, kalau Muzammam yang tercela. Tapi beliau tidak menanggapi ya, tidak pernah menoleh menanggapi sedikit pun. Sehingga para sahabat tanya, wahai Nabi, kenapa engkau diamkan saja? Loh, yang dia panggil itu Muzammam, lah nama saya itu Muhammad. Ya sudah, nggak usah GR-nya, biarkan aja. Nah itu. Tapi kalau sudah menyangkut apa itu kehormatan Islam dan Muslimin, nah itu baru Nabi memperhatikan itu. Contohnya begini, orang-orang Quraisy dan Yahudi itu pimpinan-pimpinannya itu berusaha mendiskreditkan pribadi Nabi kan. Nah tapi kedudukan beliau sebagai seorang Nabi yang diserang itu berusaha disebarluaskan secara meluas, bahwa ini seorang pembohong, bahwa ini seorang Nabi palsu, bahwa ini dan begitu. Nah beliau menilainya bukan karena serangan pribadi. Ya memang beliau yang diserang pribadinya, tapi ini menyangkut kehormatan Islam. Kemampuan penyebarannya itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh Yahudi. Kalau tadi kan tetangganya yang mungkin uang sing krungu mung siji loro tok, tidak digagas, tidak digubris oleh Nabi. Tapi ini Ka'ab bin Ashraf pimpinan Yahudi dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, sehingga tersebar luas, terpublikasikan. Kalau sekarang itu misalnya via YouTube atau Facebook misalnya, itu yang diserang Islam. Nah itu baru Nabi memerintahkan sahabatnya, siapa yang bisa mengatasi itu? Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya dibunuh itu Ka'ab bin Ashraf. Jadi beliau memerintahkan itu bukan karena dendam pribadi, tapi dia sudah menyerang sendi-sendi Islam. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Maka idfa' billati hiya ahsan itu juga kita harus melihat konteksnya ya. Bukan kok kemudian idfa' billati hiya ahsan, pokoknya penistaan sana sini isinya cuma ya sabar, enggak usah kita doa saja agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Sering gitu. Ini sudah merusak ke sana kemari, enggak usah dikecam, enggak usah diprotes. Doakan saja supaya dia dapat petunjuk dari Allah. Lah kalau seperti itu lah Nabi dulu ya isinya mau doa saja, enggak pernah memerintah orang untuk akhirnya mengintai, memata-matai, mengirim ekspedisi pasukan kecil sampai ada yang kemudian dikepung oleh orang-orang Quraisy itu seperti Asim bin Sabit itu. Pasukannya dikepung karena pengintaian yang mereka lakukan. Nah itu kan semua dilakukan ya oleh Nabi dan para sahabat dalam rangka menegakkan kalimah Allah. Nah jadi di sini idfa' billati hiya ahsan itu melihat konteksnya yang pas, yang sesuai. Dari kacamata dakwah kita harus memperhatikan objek dakwah kita dengan belas kasih ya. Tapi juga tidak kok berarti lemah ya, lemah terhadap serangan-serangan yang mematikan terhadap dakwah ini. Kita juga diperintahkan asyidda'u 'alal kufar ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah ini tentang ayat ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum terus ini? Oke, silakan. Ada ikan korban. Saya kemarin melihat sebuah masjid, ada lengan korban itu, hampir 7 orang ini. Saya tahu persis
Nasrani mainin ikut kurban di antara itu. Bagaimana terkait dengan apa pada musuh, terkait dengan kehormatan Islam, terkait dengan kacamata dakwah? Ikut orang Nasrani ikut kurban ya. Orang Nasrani kurban itu kan tidak sah. Nah, kalau itu diikutkan kelompok, kasihan yang lain. Kemarin ada juga kasus di tempat saya itu di masjid. Ada seorang non muslim. Sebenarnya orangnya itu awalnya muslim, namanya Ahmad. Tapi pekerjaannya sudah dikenal itu pekerjaan tidak jelas ya. Maaf sampai kepada mucikari dan sebagainya. Nah, itu maunya itu ikut turun di masjid. Nah, waktu ditanyakan saya gini aja, kalau dia ikut sapi ya nggak boleh, kasihan temennya nanti. Kalau dia mau nyumbang kambing, kalau kamu itu maksudnya itu ketua takmirnya. Kalau kamu mau terima, ya kambing itu aja. Dan itu pasti itu bukan jadi kurban wong itu. Orangnya bukan muslim. Jadi maksud saya kita bisa saja menolak ya. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang kok sampai akhirnya harus menerima, dia harus ditempatkan di itu tadi. Jangan sampai ikut turun sapi, kasihan temennya nanti yang 6 orang yang lain. Akhirnya jadi nggak sah, sama-sama semua nggak sah. Iya, akhirnya jadi bukan kurban. Tapi kalau dia bolehnya kambing mau sah atau tidak kan dia sendiri. Begitu ya. Itu sama dengan kemarin saya Pak, waktu berakhir kemarin Pak. Saya kan waktu ada perusahaan saya bangun Pak. Kemarin dia memberikan suatu yaitu kambing. Yaitu kambing untuk bersama kami. Nah satu kami sembelih untuk makan bersama Pak. Itu aku kan lihat semuanya. Dia tidak juga yang korbannya dibagi oleh masyarakat. Ya enggak masalah. Dia itu tiongkok, perusahaan lah itu mau. Dia ngajar. Iya. Cuma aku tidak mesti dibilang pokoknya enggak apa. Ketika Pak B enggak cari. Ya tidak masalah ya. Itu walaupun hukumnya kan akhirnya bukan kurban kan, tapi kan tidak haram pula. Yang menyembelih kan juga kita sendiri ya, umat Islam sendiri, dan statusnya akhirnya kan bukan kurban, ya sudah dibagikan sebagai itu tadi hadiah itu tadi nggak masalah. Yang dijaga tadi kan akhirnya merusak yang lain kan kasihan. Didirikan Pak itu, yang itu dari pabrik, salah bersama, makan bersama panitia semua itu juga. Oke, jadi nggak masalah. Dari mata juga diberi pabrik sudah terima. Iya. Baik mungkin. Hanya masalah menjadi Islam. Kalau lihat teman aku janda itu kan banyak untuk itu. Iya. Cara atas orang itu gimana? Ya cara ngatasinya itu yang pertama maka adalah mengubah dengan tangannya. Itu apa itu? Biadihi ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau mampu biadi. Nah ya. Tapi ya tidak perlu saya ucapkan di sini ya, itu disiapkan. Biadi. Yang kedua nggak mampu ya bilisani argumen. Ya minimal kan itu. Jadi lihat situasi dan kemampuan kita. Kalau misalnya ada yang mampu, ya nggak masalah. Nggak mampu biadihnya tadi. Ada yang lain? Oke, silakan yang cepat. Masalah kita mau ikut generasi muda yang itu supaya aktif di masjid kalau sholat jamaah
peserta taklim itu agak susah. Gimana caranya untuk Ya. rata-rata kan nanti usia ya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita ya. Di mana pertama kita harus memberikan hal-hal yang menarik, tapi sekaligus yang kedua jangan sampai melampaui batas kepada hal yang diharamkan, yang tidak pantas. Nah, yang menarik ini bisa dibuat, misalnya ya, pertama, jangan sampai ada yang modelnya sedikit-sedikit diingatkan, ditegur, sampai akhirnya anak-anak muda jinjo. Kan kadang seperti itu, anak kecilnya juga nggak boleh ramai sama sekali, padahal anak kecil ya sifatnya kan gitu. Nah, kita kan harus bijak, anak kecil, anak muda yang misalnya meminimalisir itu bagaimana, tapi jangan dilarang masuk masjid. Ora iso anteng suasana masjid. Nah, kata-kata begini ini kan sangat kontraproduktif ya. Walaupun juga tidak ditek-netok gitu ya, diingatkan tapi dengan seperti orang tua mengingatkan anak yang baik itu loh. Ayo ngatur safe yang rapi lurus. Terus setelah Allah Akbar semua sudah Allah Akbar mulai rame gitu kan. Anak kecil itu ya pinter ya. Jadi dinteni saya wis do khusus sholat ya rame. Lah itu jangan sakit hati. Ya biarin aja. Besok ya segitu kan lagi. Ayo, ya engko sing nganteng lho, rapi lurus rapat sing nganteng. Gitu lagi rame lagi, enggak apa-apa, jangan bosan. Memang pekerjaan kita ya seperti itu. Mereka nanti terendap dalam memori mereka bertahun-tahun, akhirnya kelingan. Oh, dhisik aku dielingke ngono kuwi. Terus akhirnya justru terkesan. Nah, itu salah satu cara ya. Nah, kemudian tuh yang muda-muda juga gitu, dibuatkan acara misalnya yang menarik, disediakan di masjid itu ada dispenser, ada kopi, ada bukan wifi. Kalau wifi saya kurang menganjurkan, saya tidak menganjurkan. Maksudnya minuman dulu. Terus kadang-kadang ya ada roti-roti atau apa, biar anak-anak juga tertarik situ. Dibuatkan acara pengajian, tapi juga sekaligus mungkin ada biasa acara yang seneng apa. Kalau di tempat saya sana itu kebetulan dekat futsal itu loh. Nah itu kadang habis ngaji terus futsal. Nah itu contohnya begitu. Jadi dibuatkan acara yang mungkin juga bisa menarik mereka. Walaupun nanti keberhasilannya katakanlah 50% atau 30%, enggak apa-apa. Mereka yang 30% ini nanti meramu sendiri acara mereka yang lebih sesuai dengan jiwa mereka kan. Asal ada beberapa dari mereka yang sudah mulai sungguh-sungguh ngaji itu nanti lebih tahu caranya bagaimana mendekati anak-anak itu. Nah itu contoh. Ini warna juga bersama dengan itu Pak. Waktu masjid saya itu kan banyak anak yang kecil, waktu membawa orang anak kecil. Waktu suatu orang kerja itu malah di depan imam Pak, aku ini bocok bunga Pak, kerugi itu belum ya. Bahkan orang tua itu juga marahnya sopo lagi lagi gitu Pak. Nah dan kita sebagai orang tua, kalau mana kita pakai ibarat pegang tangannya biar itu gimana Pak? Apakah bahkan dasar kita? Ya begini. Tapi tidak sebuah lagi biar mana biar apa itu bukan dasar kita. Enggak. Begini ya. Dalam kondisi tidak begitu berlebihan tidak masalah. Tapi kalau berlebihan sampai terlalu lama nyekeli, akhirnya ngurus ini aja juga tidak baik. Jadi harus memperhatikan ya. Kadang dicekel di itu juga nggak masalah. Cuma jangan berlebih-lebihan sampai akhirnya lagi ubah sih langsung cekel. Jadi harus sholat atau harus. Tapi juga mungkin kalau sudah
ada forum kultum atau apa, kadang diterangkan secara umum, ya umum bahwa bagaimana cara mendidik anak, membawa anak di masjid itu bagaimana. Kalau perlu begitu, sehingga orang tua juga mendengar, oh caranya orang mau diteknetok ya juga harus. Nabi dulu misalnya bisa juga digendong dan sebagainya. Nah itu juga perlu disampaikan. Kelihatannya yang belakang tadi mau tanya gitu. Masalah sahabat tadi atau gimana Abdullah bin Ubay jadi fitnah umat Islam setelah bapaknya Rasulullah. Yang ditanyakan apa? Abdullah. Hah? Oh, Abdullah bin Ubay. Iya, yang ditanyakan? Ya kan sampai Rasulullah dapat. Oh iya. Pembiaran. Nah, jadi begini ya. Yang dilarang oleh Allah itu akhirnya kan mensolatkan. Nah, tapi tidak diperintah untuk membunuh. Jadi orang munafik itu tidak oleh Nabi tidak dibunuh karena Nabi mengkhawatirkan nanti ada suara-suara dari luar, oh itu Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Dan ini penting, ya penting. Ketika ada umat Islam munafik, terlihat jelas munafiknya, terus dibunuh, itu juga pertama ya penilaian dari non Muslim juga hanya nenggon kono yang macam-macam kok tidak malah dipateni, akhirnya menghentikan dakwah. Yang pertama. Yang kedua, orang itu berproses. Mungkin saja sekarang munafik, tapi suatu saat menemukan kesadarannya, jadi tidak boleh dibunuh. Gitu loh. Jadi kalau munafik itu statusnya memang tidak boleh dibunuh, tidak untuk dibunuh. Tapi ketika melakukan satu kefasikan, satu perusakan yang mengkhawatirkan, dicegah itunya. Ya. Dulu Nabi membakar masjid yang dibangun oleh orang munafik. Nah, dibakar kan, tapi orangnya yang membangun apa dibunuh? Enggak, ditangkap, enggak. Ya. Jadi seolah-olah ini manusianya, ini perbuatannya. Yang dijaga itu perbuatannya, jangan sampai merusak, merembet sana kemari. Orangnya tetap didakwahi terus. Nah, jadi makanya kalau ada orang mengaku Islam, apapun keadaannya itu, jangan kemudian langsung divonis macam-macam. Justru itu seharusnya kan didakwahi, kalau itu kita lihat, kita anggap dia salah ya. Jangan malah ini bukan Islam, padahal dia sendiri bersyahadat. Asal orang itu syahadat, kita tidak boleh langsung memvonis ini bukan Islam dan sebagainya. Tapi kalau itu salah, berusaha didakwahi. Jadi memang kalau orang munafik memang tidak, karena status kemunafikannya ya, tidak boleh dibunuh. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Yang kemudian dikecam dalam Al-Quran itu ketika kemudian mensolatkan itu ya? Iya. Nah, memohonkan ampun, nah itu tidak bisa mensolatkan. No? Cuma kalau kita tidak tahu ini munafik atau tidak, dilihat dari perbuatan zahirnya memang tidak pantas untuk disolatkan misalnya, ya sudah, biar misalnya orang lain sudah ada yang sudah mau mensolatkan, biar orang lain misalnya. Kalau kita keluarganya sendiri yang ya misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya wah ini memang tahu sholat, malah sering mengecam orang-orang Islam, ya sudah, nggak usah mensolatkan misalnya. Baik, ada yang lain? Okay. Kemunafikan itu kan ada di hati, seolah-olah tidak nampak. Nah, kita tahunya yang munafik atau muslim itu
mungkin hanya perkataan-perkataan saja, tapi tampaknya dia juga sholat, tapi dari hatinya itu kan kita juga tidak tahu. Makanya kita tidak boleh memvonis orang itu munafik atau tidak. Makanya tadi kita tidak boleh membunuh, yang pertama ya. Yang kedua, tidak boleh mensolatkan itu kalau jelas-jelas perbuatannya. Tapi kan tetap tidak boleh dengan kata-kata, wah dia munafik kok. Nah gitu. Jadi gini, dia tidak pernah sholat, dia sering memusuhi orang-orang ngaji misalnya. Ya sudah, nggak usah disolatkan. Itu aja lah. Tapi kan tidak memvonis. Dengan tiga ciri munafik itu kalau dikaitkan dengan itu. Ya boleh saja tiga ciri ada, tapi kita tidak boleh memvonis. Oh dia munafik karena ini ciri pertama ini. Nah itu kan kita pengetahuan kita terbatas. Jangan-jangan memang betul seperti itu, tapi 1 jam sebelum dia meninggal tobat. Nah kita jangan-jangan kita tidak tahu. Ya kan? Jadi tidak boleh memvonis, menghukumi. Nah jadi makanya tadi orang munafik memang jatahnya tidak kok untuk dibunuh. Nah, tapi kalau kita menjaga diri supaya tidak mensolatkan itu masih bisa saja. Nah nanti ada yang mensolatkan siapa itu ya, kan itu harus kifayah. Tapi kalau kita ya kaitannya dengan kita melihat gerak-geriknya gitu ya, gerak-geriknya misalkan orang-orang masjid itu saat pemilu itu pilihnya nomor sekian, orangnya ini yang baik, tapi mereka pilihnya beda dari kita. Kita bisakah mengatakan bahwa ini bagian-bagian dari reputasi? Ini kita jangan memvonis tapi mengatakannya itu perbuatannya. Wah itu perbuatan tidak benar. Katakanlah itu perbuatan munafik misalnya ya. Tapi jangan dilekatkan pada pribadi orang karena dia itu masih berproses. Boleh jadi suatu saat sadar juga bisa ya. Tapi secara bahasa menghukumi perbuatannya bisa saja. Wah perbuatan kayak gitu perbuatan tidak baik. Wah perbuatan itu berarti menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Wah perbuatan itu perbuatan munafik. Masih bisa perbuatannya ya. Tapi terus jangan, wah si fulang itu munafik gara-gara ini dan itu. Nah, jangan dilekatkan pada orangnya. Sabar ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pengajian untuk siang hari ini mari kita akhiri dengan harapan semoga Allah selalu memberi hidayah pada kita agar bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita dan Allah memberikan mengaruniai kita husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.